Selamat pagi Por TV, Horas Dita Salut nama Jojo man kita kerena. Jadi kembali lagi dengan Opung Parbelak, ya. Jadi Opung baru minum obat asam urat ini biar tuh kalian, ya. Jadi ngomong-ngomong tentang minum obat, ingat kali aku dulu bagaimana mama kami ngasih minum obat anak-anaknya. Jadi biar tahu dari kalian, ya. Kalau orang tua zaman dulu itu ngasih minum obat anaknya, itu kadang-kadang caranya di luar nalar, bahkan terkesan ekstrim. Contoh, ya. Jadi kalau misalnya anak umur 2 tahun, itu kan biasanya dikasih obat sama dokter kan berupa puyer itu. Tahu nggak kalian puyer? Obat pil ditumbuk, diracik, baru dimasukkan ke dalam kertas. Nah, itulah dia obat apa namanya untuk anak umur di bawah umur 2 tahun. Jadi aku tengoklah dulu mamaku ngasih obat untuk adikku. Iya kan? Jadi kan biasanya itu kan ditaruh di sendok. Di sendok itu dibikin air sedikit. Dibuka kertasnya baru kan dimasukkan itu obat. Kan begitu obat puyer tadi. Itu biasanya digoyang-goyang dikit aja kan obatnya udah merata itu. Kalau mamaku itu ndak puas kayak gitu aja biar tuh kalian. Dipakailah ujung dari kertas itu untuk mengaduk obat tersebut. Kadang-kadang kalau pas lagi malas dia pakai kertas itu, tahu kalian pakai apa? Pakai kelingking. Kelingking biar tuh kalian untuk mengapa namanya meratakan obat itu biar tercampur bagus dengan air. Dalam hatiku ya kan. Kurasa bukan cuma obat sama air aja sudah bercampur. Tai hidung mamaku itu juga kalau sempat korek hidung dia juga udah tercampur itu sama obat itu. Jadi ajaibnya nggak makin sakit adikku itu, malah makin sehat. Dan juga ya kan kalau misalnya ada umur anak-anak balita umur 3 sampai 5 tahun kalau susah minum obat, yang lucunya lagi tahu enggak kalian? Obatnya itu diselopon di apa? Di pisang. Diambil obat itu, dimasukkan ke dalam pisang, ditanam itu agak dalam sikit kan. Baru dikasih, nah makan. Jadi sengaja itu nanti biar tertelan apa namanya obat itu. Yang anehnya lagi, kalau anak memang dasar gak suka minum obat, pisangnya ditelan, obatnya tetap tinggal di luar. Ada kayak gitu, ada biar tahu kalian, ada. Untung aja pisang. Kalau sempat pakai durian, nggak tahu lagi kayak mana ceritanya. Tapi kadang-kadang bukannya bilang apa. Ya kan dokter ini pun kurang kerjaan. Pernah, ya kan sakit itu. Anakku memang sakit. Bukannya bilang apa. Dibikinlah resepnya itu. Obat kalau misalnya setengah kali 3. Berarti pil itu separuh. Ya kan dimakan untuk anak 3 kali. Ini biar tahu kalian. Ditulis di situ 1/4 kali 3. Berarti obat pil itu dibagi 4. Kenapa enggak kalian ciptakan aja obat yang lebih kecil? Kenapa harus dibikin dibagi 4? Jadi kalau dulu mama kambir tuh kalian, kalau udah obat, iya kan, dibagi 2. Itulah kadang-kadang mama melakukan kesalahan fatal. Kenapa bilang? Begitu dibagi 2, iya kan, itu nggak terbelah sempurna. Kan obat kadang-kadang nggak ada belahannya. Apalagi kalau udah terlalu kecil ukurannya, itu nggak ada belahannya. Jadi kadang-kadang begitu dibelah, yang satu besar sebelah, yang satu kecil sebelah. Jadi dosisnya nggak tepat. Jadi tahu nggak kalian solusinya apa? Kadang-kadang dulu solusinya itu tahu nggak kalian? Langsung itu masih dibungkusnya itu dibelah, tak katanya gitu. Begitu dibuka, bukan terbelah 2, hancur lebur. Kan nambah-nambah kerjaan kayak gini. Tolonglah kalian dulu, para dokter atau para apa namanya pencipta produk obat-obatan. Kalau memang dosisnya untuk anak-anak itu dikurangi, jangan disuruh dibagi 4, ya kan? Sedangkan membagi 2 aja susah kami, apalagi bagi 4. Bikin ukuran kecil, kan begitu, ya kan? Biar
biar apa? Biar jangan menyiksa gitu loh. Jadi adalah cerita aku begini. Adalah satu orang, ya kan? Dia sakit gigi dia mengotaki dia, iya kan? Mak pergilah dulu mak aku ke dokter gigi. Mau ngapain? Mau cabut gigi lah ini sakit kali pun gigi ini katanya gitu kan? Ayo pergilah kau katanya gitu. Begitu pulang dia dari dokter gigi, kira-kira ada 2 jam dia di klinik. Pulang dia, asih aja di mengotaki itu. Datang mamaknya nih, lain kau. Pulang kau dari dokter gigi, bukan makin sembuh kau, malah makin mengotaki kau. Kata mamaknya ini. Itulah mak, sakit kali rupanya katanya. Memang sakitnya cabut gigi. Coba tengok dulu. Tengok mamaknya kan, kok lain? Berapa yang kau cabut gigimu? 3 ku cabut mak. Kok 3 kau cabut? Kan 1 yang sakit. Iya mak, tadi kebetulan ada promo katanya. Promo apa itu? Iya, ada promo tadi, cabut 2 gratis 1. Ya ku ambillah promo itu, sayang ku rasa. Gara-gara ada promo cabut 2 gratis 1, dicabut. Inilah orang yang ke mana-mana cari promo. Ke mall cari promo, ke dokter gigi pun diambil promo. Yang sakit cuma 1. Gara-gara promo 3 lebih lubang giginya jadinya dicabut. Ya maktahi. Nggak perlu kusepil siapa namanya, nggak perlu kusepil siapa marganya. Cari aja di Google. Cabut 2 gratis 1. Ya bang, udahlah dulu ya. Itulah, tapi gimana pun juga, ya kan, kita harus respect sama dokter-dokter kita dan tenaga medis. Ya kita harus angkat topi dan respect betul-betul, mereka itu betul-betul luar biasa. Ya kan, mereka itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Walaupun sekolahnya mahal, ya, tapi mereka kadang-kadang banyak juga rela ke kampung-kampung, ke desa-desa untuk mengabdikan dirinya menjadi seorang dokter. Masih banyak dokter yang baik, banyak kali ya. Jadi salam hormat untuk kalian para dokter, salam luar biasa, salam Parbelak, selamat pagi Pertiwi.